Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi para peserta top milenial Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari penggunaan software Lectora Inspire. Jadi, software Lectora Inspire adalah software dalam kategori content management system. Jadi, fungsi utamanya adalah dia untuk membangun sebuah multimedia pembelajaran yang nantinya diupload di sistem e-learning atau pembelajaran online. Tapi penggunaan Lectora Inspire sendiri sangat banyak sekali, jadi produk-produk yang bisa dihasilkan di Lectora Inspire itu sangat banyak sekali ya. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari kali ini yaitu dengan bank soal digital. Oke saja, kita mulai untuk mengenalkan software Lectora Inspire terlebih dahulu. Jadi setelah Anda berhasil menginstal software di dalam laptop Anda, maka Anda bisa mulai menggunakannya, baik menggunakan all program maupun icon yang ada di desktop ya. Nah, saya akan memulai dari desktop ini, tinggal saya klik saja di sini. Kemudian kita tunggu sampai dia softwarenya launch. Oke, ini tampilan ketika software sudah launch ya. Di sini ada tampilan untuk welcome screen-nya. Untuk tampilan seperti ini, kalau tidak menginginkan tampil terus, ini tinggal di checklist pada do not show this screen at startup ya. Ini kita checklist sehingga nanti kalau buka tidak lagi muncul seperti ini. Tapi kalau mau digunakan juga tidak masalah ya. Ini kan tampilan untuk misalkan kita mau memilih yang habis dipakai, misalnya seperti ini, atau kita membuat baru, begitu ya. Ini saya close saja. Kemudian di bagian tampilannya atau interface-nya ya, antar mukanya, di sini ada bagian menu, kemudian toolbar ya, menu seperti ini ada menu file, home, design, kemudian ada bagian toolbar yang terkategorisasi dengan clipboard ya, atau ribbon. Ini ribbon clipboard, misalkan ribbon extractor. Nah, ada masing-masing toolbar seperti ini. Tidak jauh beda dengan standar Office ya. Jadi ya seperti Windows, seperti Microsoft Office begitu sama saja ya. Kemudian di bagian kiri ada Title Explorer. Title Explorer ini digunakan untuk mengeksplor isi atau konten yang ada di dalam struktur yang kita buat nantinya. Kemudian ada page area. Nah, ini page area-nya biasanya full up ya, 100%. Ini saya kecilkan, pada text bar ini ada zoom bawah sini. Saya kecilkan menjadi 75. Nah, begitu sehingga lebih mudah untuk kita kelola. Oke, kita akan langsung mulai dengan membuat project baru ya. Pertama kita pilih menu file untuk membuat project baru, kemudian pilih create new title. Nah, create new title. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu untuk blank title, responsive title, themes, design wizard. Saya akan bahas untuk yang pertama ini adalah kita membuat dengan tipe themes ya. Theme itu adalah tipe di mana kita membuat desain, kita tinggal memilih tema. Themes it mean tema ya. Jadi kita tinggal memilih temanya, kemudian kita bisa memakainya. Kalau blank misalkan ini nanti kalau kita menginginkan membuat yang kosong dan kita desain sendiri. Sekarang saya pilih themes dulu, ya klik saja. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada size atau ukuran yang bisa kita pakai. Anda mau menggunakan ukuran berapa begitu? Standar PCS atau PC small ya, ukuran laptop kecil ya atau notebook gitu ataupun tablet ini segini. Kemudian high screen ini sampai 1280 sampai 800, nah, size for smartphone dan seterusnya ya. Jadi tinggal kita milih mau pakai ukuran untuk apa gitu. Kita menggunakan device-nya apa. Kalau kita laptop ya bisa milih ukuran yang kedua ataupun yang pertama ya. Tergantung resolusi, lagi-lagi resolusi laptop kita masing-masing. Saya akan menggunakan yang pertama saja untuk standar ya, standar yang pertama ini. Jadi nanti ukurannya akan lebih kecil dari layar laptop saya. Berikutnya kita memilih yang temanya ya. Ini tinggal di scroll aja ke bawah, saja ke bawah. Ini ada berbagai macam pilihan tema, tinggal kita pilih ya. Ini sudah bagus-bagus ya. Memang konsep temanya adalah simple dan elegan gitu ya, tidak terlalu susah ya. Nanti pun kalau kita mau meniru pola-pola ini juga mudah kita tiru. Jadi desainnya simple tapi elegan kesannya ya. Nah, Anda bisa pilih salah satu dengan cara mengklik saja. Nah, klik gini, kemudian pilih create from theme. Ya, kita tunggu beberapa saat dan akan jadi. Ya, sudah teraplikasi di dalam layar kita ya. Jadi sudah jadi begini tampilannya sesuai dengan tema atau themes yang kita pilih. Kalaupun nanti kita sudah memilih seperti ini kemudian tidak suka atau tidak cocok ya, kita pilih menu desain nih, menu desain, klik saja menu desain. Nah, di sini muncul lagi title theme. Nah, Anda bisa mengganti dengan tema-tema yang lain dan akan teraplikasi juga di situ ya. Nah, begitu. Oke, anggaplah ini sudah cocok, maka berikutnya langsung kita save ya, kita simpan, pilih menu file, kemudian kita pilih save. Atau kalau mau pakai keyboard ya Ctrl plus S ya. Ini saya buat aja namanya ya, bank soal digital begitu.
Kemudian yang perlu diingat adalah setelah kita membuat namanya, kita perlu membuat folder baru. Jadi setiap membuat project baru, kita wajib membuat folder baru. Choose folder. Nah, begini. Kemudian nanti kita membuat folder baru di drive yang kita tentukan. Contohnya saya akan menyimpan di data D ya, di PC, kemudian saya buka data D. Nah, ini kemudian saya make a new folder. Bank Soal Digital. Kita buat nama yang sama aja. Nah, begitu setelah kita buat namanya Bank Soal Digital ya, nama foldernya, kemudian baru kita oke. Sehingga title yang pertama ini atau file yang pertama ini kita simpan di dalam folder tersebut. Jadi setiap membuat project baru, kita membuat folder baru. Nah, begitu ya. Kemudian saya oke. Ya, bisa dilihat di sini namanya sudah menjadi Bank Soal Digital ya. Ini saya kecilkan lagi. Oke, nah seperti itulah cara membuat title atau project yang pertama ya. Untuk selanjutnya tinggal kita menyesuaikan, karena kita akan membuat bank soal, maka nanti kita menggunakan menu ini, test and survey. Nah, test and survey ini ada folder test dan macam-macam. Nah, nanti kalau mau membuat multimedia pembelajaran biasa, ini ada di menu home, ada chapter ya, membuat bab. Sedangkan untuk membuat soal, misalkan untuk evaluasi, untuk ujian online, dan termasuk bank soal ini kita menggunakan test and survey. Jadi Bapak Ibu, setelah Anda mempelajari pembelajaran bank soal ini, sebenarnya nanti kalau Anda kreatif, nanti Anda bisa membuat berbagai macam tipe multimedia pembelajaran dengan Lektora ini. Jadi Anda perlu kreatif aja nanti. Nanti Anda bisa membuat ujian online ya, bisa membuat evaluasi harian begitu, bisa membuat evaluasi UAS atau UTS begitu juga bisa ya. Jadi silakan Anda berpikir kreatif saja ya. Saya akan pandu Anda, saya bimbing Anda gitu. Nanti Anda bisa mengembangkan ke berbagai macam proyek karena memang Lektora ini sangat powerful ya untuk media pembelajaran gitu. Karena memang software ini didesain khusus untuk multimedia pembelajaran. Jadi banyak nilai plus yang Anda dapat dari pembelajaran kali ini. Baik, di sini langsung akan saya contohkan bagaimana membuat bab ya. Jadi nanti polanya begini. Setelah kita menyusun, menyimpan tadi ya, setelah kita menyimpan tadi, maka kemudian kita menambahkan struktur yang akan kita buat untuk bank soal itu. Di sini sudah ada page 1 ya, struktur namanya page 1. Ini page 1 ini saya rubah namanya menjadi cover. Jadi nanti perlu kita tambahkan cover atau halaman depan ya, agar tampilannya menarik gitu kan. Setelah itu kemudian saya tambahkan lagi page. Nah, untuk menambah page diklik menu home. Kemudian ada page ini. Ini ada banyak pilihan ya, pilih yang blank saja. Maka muncul page 2. Ini kita kasih nama welcome page. Welcome page itu seperti sampul dalam. Baik, setelah kita memasukkan welcome page, maka berikutnya adalah memasukkan bab soal ya, atau tes. Caranya pada menu test and survey, kemudian kita pilih tes ini. Tes. Nah, maka di sini muncul tes 1. Ini saya buat aja bank soal ya. Atau soal-soal gitu juga boleh ya, soal-soal. Untuk pembelajaran yang pertama ini ya, jadi atau tahap pertama ini nanti seperti biasa di kelas pembelajaran top milenial, di mana saya akan mencontohkan fitur-fiturnya dulu gitu. Kemudian nanti di tahap kedua baru kita praktek langsung membuat produknya. Jadi untuk kali ini saya akan mencontohkan dulu bagaimana pembuatan soal-soalnya. Baru nanti tahap kedua, mungkin pada pembelajaran ke-6 atau ke-7 begitu ya, kita langsung praktikum bagaimana membuat bank soal digital sesuai dengan materi pembelajaran masing-masing. Begitu yang di sini saya pandu step by step-nya. Jadi silakan Anda ikuti saja sesuai tutorial-tutorial yang saya sampaikan. Nah, di sini setelah kita membuat bab ya, bab soal ya, kemudian nanti kita bisa membuat tipe-tipe soalnya. Untuk sementara ini saya custom ya. Di sini ada soal-soal, ada page 1, kemudian ada last test page ya. Ini last test page ini kita hapus saja, tidak dipakai ya, tidak berfungsi untuk sementara. Kemudian page 1 ini bisa kita kasih nama intro. Nah, begitu. Nah, setelah itu baru kita tambahkan tipe soal. Jadi di Lektora Inspire ini bisa dilihat masih pada menu test and survey, ada add question. Di sini ada 12 tipe soal ya. 9 tipe gradable, artinya bisa langsung dikoreksi oleh komputer.
Kemudian yang ketiga itu non-gradable harus dikoreksi manual juga oleh guru. Contohnya soal esai, uraian itu kan jawabannya nanti bervariasi ya. Nah, sedangkan yang gradable inilah yang soal standar e-learning ya. Nanti bisa kita gunakan untuk membuat bank soal digital. Ada tipe true or false, multiple choice, multiple response, fill in the blank, number entry, matching, rank or sequence, drag and drop, dan hotspot. Nah, ini akan kita buat semuanya ya, kita pelajari semua, sehingga nanti dalam membuat bank soal, itu nanti ada bisa milih. Contohnya misalkan kita membuat bank soal untuk IPA kelas 7 gitu, maka nanti pada bab pertama, nanti bank soal kan kita buat paling tidak per semester ya. Misalkan pada bab pertama IPA itu nanti akan menggunakan tipe soal apa saja. Kemudian pada bab kedua menggunakan tipe apa saja. Itu nanti ada mempunyai pilihan variasi yang cukup banyak ya, 9 tipe soal. Nah, sementara kita skip dulu ini ya. Nah, sekarang kita buat section atau subbab ya. Jadi ini soal-soal nanti kan terdiri dari berbagai macam tipe gitu. Nah, sekarang kita pilih nih test section. Kalau tadi pilih test untuk membuat babnya, bab soal-soal, dan kita pilih test section, maka muncul test section 1, test section 2, test section 3 begitu. Sampai langsung kita buat sampai 9 section ya, karena kita akan mempelajari ke 9 tipe soal. Nah, begitu. Ya, setelah itu kita rubah namanya pada test section 1. Ini kita ubah namanya menjadi true or false ya, true or false. Atau kalau di Indonesia kan artinya benar atau salah. Kemudian kedua multiple choice atau pilihan ganda ya. Yang ketiga multiple response atau jawaban ganda. Yang keempat adalah fill in the blank atau jawaban singkat atau apa ya, melengkapi kalimat yang lebih tepat ya, fill in the blank itu. Berikutnya adalah number entry atau jawaban berupa angka. Nanti misalkan untuk soal-soal matematika, kimia gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah matching atau menjodohkan, mencocokkan. Yang berikutnya adalah rank or sequence. Yang kedelapan adalah drag and drop. Yang kesembilan adalah hotspot. Ya, hotspot itu menentukan titik atau area. Nah, inilah cara menyusun struktur ya. Ada bab atau tes, kemudian ada section ya atau subbabnya ya. Nah, ini prinsip seperti ini nanti kita pakai, kita kembangkan untuk pembuatan bank soal digitalnya nanti. Nah, ini yang perlu Anda lihat Bapak Ibu, setelah kita membuat desain seperti tadi ya, kita kan sudah memilih desain di awal. Nah, yang kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu, setelah kita membuat struktur seperti ini ya, ini kalau kita perhatikan di cover di welcome page ini kan seperti ini ya, ada desain ini ya. Jadi kan desain ini kita mengikuti dari pembuatan desain pertama tadi. Tapi ketika kita klik pada soal-soal ataupun pada page-page di dalamnya ini ternyata desainnya tidak ada ya. Nah, seperti ini akan berlaku terus ini. Berapapun page, berapapun section yang Anda masukkan di sini akan kosong atau blank. Nah, untuk mensiasati seperti ini, karena setiap kita memasukkan bab ini memang selalu di otomatis blank ya. Nah, caranya mudah sekali. Klik pada soal-soal ini atau tes itu, kemudian masuk ke menu properties ya. Properties ini tes, properties, kemudian masuk ke menu inherit. Nah, di sini disetting otomatis no object from parent. Jadi tidak ada objek yang diwariskan dari induknya. Oleh karena itu kita pilih ini, kita ganti dengan all object from parent ya. Oke. Nah, lihat, maka struktur di bab evaluasi atau bab soal-soal ini juga sama ya. Jadi, contohnya ini kan masih company logo ya. Ini saya hapus di sini nih. Nah, ini ya. Company logonya ini saya hapus, saya del. Nah, begitu. Maka di dalam sini ya kalau saya klik ya tidak ada ya, begitu. Kemudian judul ini course title ini kita ganti namanya. Misalkan kita ganti bank soal digital. Nah, begitu. Maka ya semua berlaku pada setiap page yang kita buat ya ini. Nah, seperti ini ada semua judulnya ya.
Oh ini nggak muat ternyata. Ini saya tarik dulu. Nah, sip. Nah, gitu ya. Ya. Oke, nah yang lainnya ini seperti page title auto tag ini boleh dipakai boleh tidak ya. Ini untuk seperti catatan nama halaman gitu ya. Ini kalaupun tidak dipakai ya di delete aja, tidak masalah ini. Delete. Nah, begitu. Oke Bapak Ibu, untuk pembelajaran pertama cukup dulu sampai di sini ya. Ini tinggal diakhiri dengan save lagi, Ctrl S ya, sehingga tersimpan ya. Dan kita cukup sampai di sini materinya. Ini bisa saya perlihatkan hasilnya. Ini bisa saya tutup ya, saya tutup dulu aja, tutup close. Dan kalau kita buka folder ya, Explorer, maka di dalam folder tadi kita sudah membuat bank soal digital nih ya, bank soal digital. Nah, di sini akan ada folder image, ada file bank soal digital dalam format AWT file. Nah, inilah file yang hasil pembelajaran tadi. Kalau ini dibuka kembali ya, double klik, maka akan kembali ke layar tadi, sehingga nanti kita bisa melakukan pengeditan misalkan untuk mulai membuat soalnya. Nah, kita kembali ke sini ya, nanti bisa melanjutkan dengan membuat soal dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama atau pembelajaran pertama ini saya cukupkan sekian dulu. Silakan dipraktekkan, dipelajari ya, dan file ini disimpan karena nanti akan kita gunakan terus pada tahap pembelajaran pertama, yaitu pengenalan terhadap produk-produk dan contoh-contoh soalnya. Selalu semangat, selalu jaga motivasi Anda untuk belajar ya, jangan sampai kendor, karena bagaimanapun guru hebat adalah guru yang mau menghebatkan dirinya. Salam hebat dari saya, Soleh Fastia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.